sebelum kita mengenal peta Carnot, pertama-tama kita harus mengenal tentang penyederhanaan fungsi boolean ya. Karena sebenarnya peta Carnot adalah salah satu penyederhanaan dari fungsi boolean. Nah, oleh karena itu kita berkenalan dulu dengan apa itu penyederhanaan fungsi boolean ya. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada fungsi f pada x dan y, yaitu bervariabel x aksen kali y plus x kali y aksen plus y aksen. Akan disederhanakan menjadi x aksen plus y aksen. Jadi ini adalah salah satu penyederhanaan fungsi boolean ya. Nah, sebenarnya ada 3 penyederhanaan fungsi boolean ya. Yang pertama adalah secara aljabar. Contohnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ya, disederhanakan secara manual ataupun secara matematik karena kita menggunakan aljabar gitu ya. Di sini kita menyederhanakan seperti matematika yang sepertinya menurut saya lebih panjang dan sedikit lebih sulit ya. Dan yang kedua, kita bisa menyederhanakan menggunakan peta Carnot. Contohnya peta Carnot itu seperti ini ya. Tinggal kita buat tabelnya, lalu kita tinggal melingkarinya, lalu ketemulah seperti ini ya. Nah, dan yang ketiga itu adalah menggunakan metode tabulasi. Kira-kira seperti ini ya. Metode tabulasi ini biasanya digunakan pada aplikasi Excel seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ke peta Carnot-nya sendiri. Nah, pengertian dari peta Carnot. Peta Carnot adalah sebuah cara termudah untuk menyelesaikan fungsi boolean. Jadi gitu ya kesimpulannya, peta Carnot adalah cara termudah di sini ya. Termudah karena bisa dibilang kita itu nggak perlu terlalu memikirkan, cuman yang perlu kita lakukan adalah menggambar sebuah tabel untuk mencari persamaan fungsi pada peta Carnot seperti tadi ya. Nah, sebelum kita mengenal ke peta Carnot, yang pertama-tama kita harus tahu perbedaan apa itu SOP dan juga POS. Saya rasa teman-teman semua sudah paham ya apa itu SOP dan POS. Jika teman-teman sudah menonton video saya pada sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya, pasti teman-teman sudah paham apa itu SOP dan POS. Kalau teman-teman belum paham, saya sarankan untuk menonton dulu video saya sebelumnya supaya teman-teman bisa tahu apa itu perbedaan SOP dan POS, dan tentunya teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih gitu ya. Oke, kita langsung saja. Di sini kita mengulas kembali aja ya, mengulas apa ya namanya? Kita mengulas sedikit saja ya. Jadi SOP itu adalah sum of product dan juga POS itu adalah product of sum. Nah, di sini gambar pada gerbang logikanya seperti ini ya. Ini untuk SOP dan ini untuk POS. Nah, kalau untuk membaca variabelnya pada SOP itu seperti ini ya. F pada A kali B plus B kali C. Dan juga pada POS A ditambah B dikali B ditambah C. Seperti ini ya. Dan juga jangan lupa ya teman-teman, pada SOP itu dia lebih ke angka 1 dan POS itu lebih ke angka 0 gitu ya. Oke, kalau teman-teman sudah kenal apa itu SOP dan POS, kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu peta Carnot dengan 2 peubah ataupun 2 pengubah. Contohnya seperti ini ya. Kita di sini memiliki 2 variabel saja, yaitu X dan Y. Untuk X dan Y, tabelnya itu seperti ini ya. Untuk M0 seperti ini, 00, M1 01 dan juga M2 10, M3 11 seperti ini ya. Kalau kita rubah tabel ini ke dalam peta Carnot, kira-kira menjadi seperti ini ya. X-nya untuk di bawah di sini dan Y-nya untuk di atas. X untuk 0 dan Y untuk 0 itu menghasilkan M0. Sama seperti ini ya. X0, Y0, M0. Dan di sini juga sama. X0, Y1, M1 di sini sama. X0, Y1, M1 di sini juga. X1, Y0 yaitu M2 sama, dan M3 juga sama gitu ya. Nah, contohnya kalau dalam peta Carnot kira-kira tabelnya akan menjadi seperti ini ya. Biasanya ini sudah tertera dalam soalnya, seperti contohnya M0-nya 0, M1-nya 1, M2-nya 0 dan M3-nya 1 seperti ini ya.
Dan ini untuk yang sebelah kanan, untuk 11 ini disebut sum of product karena lebih ke 1 ya. Dan juga untuk 00 di sini bisa kita sebut sebagai POS ataupun product of sum gitu ya. Nah, bagaimana kalau pengubahnya ataupun peubahnya lebih dari 2? Nah, kalau lebih dari 2 atau 3 pengubah itu dirubah menjadi seperti ini ya. Nih, ini kan tiga pengubah nih, X, Y, dan Z. Maka menulisnya kita X-nya untuk di bawah dan YZ-nya untuk di kanan di sini ya. Bila X, Y, Z itu kita memasangnya seperti ini ya. 00, 01, 11, 10. Nah, ini kita balik ya, teman-teman. Kita balik, kita cerminkan seperti ini. Kenapa? Karena syarat untuk membuat tabel pada peta Karnaug ini adalah seperti ini ya. Jadi ini diibaratkan dibagi 2 ya di sini ya. Jadi untuk di awal ini ketika dua awal ini 00, maka yang ketiga ini 11. Dan jika di sini 01, maka di sini 10. Tidak urut ya, tidak 00, 01, 10, 11, tidak seperti itu, tetapi kita sebagai pencerminan seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah peta Karnaug dengan 4 pengubah. Jika tabelnya seperti ini, kita rubah ke dalam tabel peta Karnaug menjadi seperti ini ya. Bisa dibilang ini lebih mudah untuk dilihat dan tentunya tidak panjang dan tidak banyak seperti ini ya. Karena tujuan kita di sini adalah menyederhanakan seperti itu. Oke, setelah itu kita langsung ke contoh untuk peta Karnaug yang 4 pengubah ini ya. Contohnya seperti ini. Jika terdapat soal, biasanya soalnya seperti ini ya. Soalnya untuk WX, YZ pada F-nya untuk 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 akan dirubah ke dalam tabel peta Karnaug menjadi seperti ini ya. Nah, ini kan M0, M1, M3, M2 dan seterusnya sampai bawah di sini ya. Nah, kalau kita menggunakan 4 variabel, cara pencerminannya adalah seperti ini. Untuk atas dan bawah sama ya. Kita cerminkan, jika di sini 00, maka di sini 11. Di sini juga sama. Jika di sini 00, maka di sininya 11. Jika di sini 01, di sininya 10. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau cara pembuatan tabelnya sudah tahu, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis peta Karnaug. Yang pertama, namanya adalah pasangan atau 2 buah 1 yang sejajar. Contohnya seperti ini ya. Nah, di sini kan ada 2 buah 1 yang sejajar ya di sini. Maka di sini kita bisa melingkarinya aja. Kita bisa lingkarin seperti ini. Nah, ini jika kita buktikan menggunakan cara aljabar, dia akan menghasilkan seperti ini ya. Ini kan soalnya WX, YZ yang ini. WX, YZ karena 11 dia tidak menggunakan aksen ya. Dan juga ditambah WX, YZ aksen di sini ya. WX, YZ aksen. Nah, jika pembuktian secara aljabar menghasilkan WXY, maka jika kita menggunakan peta Karnaug, apakah menghasilkan variabel yang sama? Nah, mari kita buktikan. Yang pertama, kita tulis dulu soalnya. Sebelum disederhanakan, dia untuk variabel F adalah WXYZ ditambah WXYZ aksen. Di sini kita lihat pada 1 di sini ya. WXYZ ditambah WX, Y, Z aksen. Nah, di sini maksudnya mewakili ya. Untuk W ada di barisan yang sebelah kiri dan X adalah sebelah kanan. Ini juga sama. Untuk Y ini di sebelah kiri, kiri, dan juga Z-nya yang sebelah kanan. Kanan, dan kanan di sini ya. Nah, setelah itu setelah kita tulis soalnya, kita cari yang berdekatan di sini ya. Yang berdekatan itu ada di sini, ada di variabel WXYZ, WXYZ dan juga WXYZ aksen di sini ya.
Nah, setelah itu caranya simple ya, mudah sebenarnya. Tinggal kita lihat aja variabel yang berubah. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Nih, ini kan yang berdekatan, yaitu kanan dan kiri di sini ya. Dia berbentuk horizontal. Karena berbentuk horizontal, maka yang kita perhatikan hanya yang YZ, yang atas di sini ya. Kenapa tidak memperhatikan yang ke bawah ataupun WX? Karena dia tidak sejajar dengan yang atasnya. Kecuali kalau si satu ini kita pindah di atas. Nah, maka yang kita perhatikan adalah WX dua-duanya di sini, gitu ya. Oke, yang selanjutnya setelah kita lihat di sini, kita lihat mana sih yang berubah. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya, yang berubah adalah variabel Z-nya. Yang berubah adalah variabel Z-nya. Nah, oleh karena itu, variabel Z yang ada di sini kita coret. Nah, maka ketemunya adalah WXY di sini ya. Gampang ya, teman-teman. Kalau belum paham, silahkan tanya aja. Nah, jenis yang kedua adalah quad namanya ya, ataupun 4 buah satu yang sejajar. Nah, kenapa di sini menggunakan satu ataupun POS, product of sum? Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan 0 ataupun SOP. Tetapi kebanyakan untuk peta Karnaug itu yang kita cari adalah variabel 1. Sebenarnya saya sudah berupaya mencari-cari apa sih alasan kenapa kita harus mencari satu ini, tetapi saya tidak menemukannya. Nah, tetapi yang pasti untuk peta Karnaug ini kebanyakan yang saya temui adalah mencari variabel satunya. Mungkin teman-teman semua yang menonton ada yang tahu kenapa alasannya yang kita cari adalah variabel 1. Kalau teman-teman tahu, silahkan komen di bawah ya. Karena sebenarnya kita itu sama-sama belajar. Saya hanya sharing aja ya. Saya di sini bukan sebagai guru ataupun ahlinya, tetapi saya hanya sharing ilmu apa yang sudah saya dapat, seperti itu ya. Jadi saya merasa sangat terbantu sekali kepada teman-teman yang memberikan ilmunya di forum kali ini ya. Oke, kita langsung lanjut aja kepada jenis yang kedua ini, yaitu quad ataupun 4 buah satu yang sejajar. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kan ada 4 buah satu yang sejajar nih. Nah, oleh karena itu kita tinggal tandain dulu seperti ini. Nah, setelah itu kita kerjain satu persatu ya. Nah, di sini sebelum disederhanakan, dia variabelnya WX, Y aksen, Z aksen untuk satu yang ini ya. Dan selanjutnya WX, Y aksen, Z untuk yang ini, dan juga WX, YZ yang ini ya. Lalu yang selanjutnya WX, Y, Z aksen di sini ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan aja. Di sini caranya seperti yang tadi ya, teman-teman. Kita lihat variabel yang sejajar. Nah, di sini kan karena ada 4, maka kita lihat 4-4-nya di sini ya. Yang di sini, di sini, di sini, di sini. Istilahnya kita melompat 4 kali ya, di sini, di sini, di sini, ya di sini. Karena ada 4 buah satu yang sejajar. Nah, yang selanjutnya kita lihat nih, mana sih yang berubah. Nah, kita lihat untuk Y-nya terlebih dahulu ya. Untuk Y-nya di sini 0 ke 0 tidak berubah ya. Kita ke yang selanjutnya 0 ke 1 berubah nih. Nah, karena berubah kita tidak perlu lihat lagi ke yang kanan, karena kalau sekalinya berubah dia pasti tidak dipakai ataupun dicoret gitu ya istilahnya. Nah, kalau Y-nya sudah kita cek yang Z-nya. Z yang pertama 0 pindah ke sini menjadi 1. Nah, di sini kan sudah berubah. Nah, oleh karena itu dia untuk variabel Z-nya kita coret ataupun sudah kita eliminasi gitu ya. Nah, kalau udah dieliminasi, kita tinggal tulis nih mana aja yang belum dieliminasi, yaitu variabel W dan X. Kita lihat di sini karena satu-satu, maka WX-nya kita tidak menggunakan aksen ataupun uner ya. Jadi hasil penyederhanaannya adalah untuk variabel F pada WX YZ hasilnya adalah W dikali X di sini ya. Jadi cukup mudah ya teman-teman. Kalau emang belum paham, silahkan tanya aja di kolom komentar ya, ataupun ikutin aja video ini sampai selesai.
Nah, yang selanjutnya adalah oktet ataupun 8 buah 1 yang sejajar. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. 1 1 1 1, ininya ada 8 ya. Maksudnya sejajar di sini tidak harus satu baris ya. Tetapi untuk ke bawah juga bisa. Karena di sini ada 8, maka disebut dengan oktet. Kita tinggal lingkerin aja ya di sini 8-8-nya. Lalu kita tulis soalnya. Kita tulis seperti ini. Ini sudah mewakili semuanya. Ini untuk ini dan seterusnya sampai selesai. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita lihat nih mana aja yang berubah. Kalau ada yang berubah, tinggal kita coret aja, gitu ya enaknya. Nah, untuk yang di atas terlebih dahulu, karena di sini kan ini sejajar, ini juga sejajar gitu ya. Nah, kita tinggal lihat dulu satu persatu untuk WX, YZ-nya. Untuk YZ-nya terlebih dahulu ya. YZ di sini sudah pasti berubah ya. Karena sama seperti yang tadi, karena sebaris 4 gini berubah, maka Y dan Z-nya dicoret. Untuk Y-nya ini ke sini sudah berubah ya, maka dicoret. Dan Z-nya dari ini ke sini sudah berubah, maka dicoret. Kita tidak gunakan YZ. Tinggal kita lihat untuk variabel WX-nya di sini ya. Nah, di sini kebetulan untuk W-nya tidak berubah ya, sama-sama 1. Nah, setelah itu untuk variabel X-nya di sini berubah. Nah, oleh karena itu X-nya tinggal kita coret aja ya. Nah, ketemulah hasil dalam penyederhanaan jenis yang ketiga ini. Dia mendapatkan hasil variabel W saja ya. Jadi dari sekian banyak variabel ini, jika kita sederhanakan menjadi variabel W doang ya, sangat gampang ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah syarat menentukan peta Karnaug ya. Di sini saya kasih contoh aja langsung ya, seperti ini. Nah, setelah itu syaratnya adalah yang pertama, kita lihat di sini, cari yang saling sejajar dan segaris. Kita garis bawah ya, syarat yang pertama, karena ini sangat penting ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak tahu ini, maka teman-teman tidak akan bisa bagaimana kita mengerjakan si peta Karnaug ini. Jadi yang pertama adalah kita cari yang saling sejajar dan segaris. Dia bisa horizontal ataupun vertikal. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Yang pertama di sini untuk satu yang di sini itu kan sejajar dan segaris. Ingat ya, sejajar dan segaris. Maka kalau tidak segaris ataupun tidak sejajar, dia tidak bisa ya. Berhubung ini sejajar dan segaris secara vertikal, maka di sini kita tinggal lingkerin aja ya. Lingkaran yang pertama. Nah, setelah itu kita cari yang saling berdekatan. Dalam kurung boleh meminjam variabel yang sudah dipakai. Nah, untuk kedua syarat ini dia tidak boleh saling mengabaikan ya, ataupun kedua-duanya ini saling mengikat karena syaratnya, gitu ya. Nah, yang kedua ini kita bisa lihat di sini kan ada satu buah true ya, ataupun satu buah 1 di sini. Dia sejajar dan segaris dengan yang ada di 1 yang sebelah sini, gitu ya. Jadi karena ini berdekatan dan sejajar, maka kita bisa mengambilnya. Karena di sini kan sudah ada penjelasannya ya, boleh meminjam variabel yang sudah dipakai. Karena di sini sudah dipakai, maka kita boleh nih pinjam salah satunya. Kita pinjam aja, kita lingkerin di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi syaratnya hanya 2 ini ya. Yang pertama adalah cari yang sejajar dan segaris, boleh horizontal dan vertikal. Dan yang kedua adalah cari yang saling berdekatan, boleh meminjam variabel yang sudah dipakai. Nah, di sini ada nih yang berdekatan. Apakah kita boleh melingkarinya ataupun kita tandain? Tidak boleh ya. Kenapa? Karena jika kita lihat syarat yang pertama, itu syaratnya adalah saling sejajar dan segaris. Nah, sedangkan ini tidak segaris ya. Ini tidak di sini. Segaris itu seperti ini ya. Secara horizontal ataupun vertikal, dia tidak segaris ya. Jadi ini tidak bisa kita sederhanakan ya. Yang bisa kita sederhanakan hanyalah 2 buah yang kita lingkarin ini ya, ataupun 2 buah pasangan ini. Jadi ini tidak bisa kita sederhanakan, gitu ya kesimpulannya.
Oke, yang selanjutnya kita ke contoh lainnya ya. Jadi di sini ada sebuah contoh seperti ini. Ini ada 4 buah angka 1 ya. Dia sejajar dan saling berdekatan. Nah, karena di sini ada 4, maka kita bisa menggunakan 4 1 yang sejajar tadi ya. Jadi ini kita bisa lingkerin aja di sini 4-4-nya ya. Tidak harus sebaris ke kanan ataupun ke atas, tetapi bila sejajar seperti ini bisa ya, karena di syaratnya tadi itu adalah cari yang segaris dan sejajar dan juga cari yang berdekatan. Nah, berhubung ini ada 4 yang sejajar dan segaris, maka kita tinggal lingkerin aja 4-4-nya gitu ya. Di sini kan dia sebaris, ini juga sebaris, ini juga sebaris gitu ya. Maka kita bisa lingkerin aja di sini ya. Simple aja kita lingkerin di sini. Nah, jadi itu tadi syaratnya ya untuk menentukan peta Carnot. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat peta Carnot. Jadi peta Carnot itu bersifat tidak berujung seperti globe. Ingat ya, dia tidak berujung. Peta Carnot itu tidak berujung. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini ada sebuah contoh. Jika globe itu kan dia kan ujungnya saling menyatu nih. Ujungnya saling menyatu seperti ini. Nah, ini jika kita lipat ya. Bukan lipat. Nah, ini jika kita gulung ya. Kita gulung ini menjadi seperti ini. Maka sisinya ataupun ujung-ujungnya akan saling bertemu seperti ini ya. Nah, karena di sini saling bertemu, maka kita bisa lingkerin aja langsung ya. Di sini lingkernya seperti ini. Kita bisa lingkerinnya aja seperti ini ya. Ini anggap aja ujungnya saling menyatu. Seperti ini gambarannya ya. Jadi ingat ya teman-teman, kalau ada yang saling berdekatan, dia sama-sama ujung, maka kita tinggal menyatukan aja ujung ke ujung seperti ini ya. Jadi ini adalah sifat peta Carnot ya. Dia bersifat seperti globe, tidak berujung gitu ya. Jadi ujungnya itu saling bertemu. Nah, di sini saya ada contoh lain nih untuk peta Carnot yang ujungnya saling bertemu. Di sini kan ada pojok-pojok nih. Ini ada pojok satu, di sini di pojok, ini satu juga di pojok, dan ini juga di pojok, ini juga di pojok. Nah, karena dia sifatnya tidak berujung seperti globe istilahnya ya, maka kita bisa pertemukan keempat-empatnya menjadi seperti ini ya. Dia bertemu gitu di sini ya. Nah, karena ini sudah bertemu, maka kita bisa lingkerin aja di sini ya. Kita lingkerin, maka ini juga bisa kita lingkerin menjadi seperti ini. Jadi ini bisa kita sederhanakan ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita langsung ke contohnya aja ya. Contohnya seperti ini. Kita akan mengerjakan soal yang ini. Untuk sifat yang terakhir tadi ada yang namanya bertemu pojok ke pojok gitu ya. Jadi kita tinggal ini aja. Kita tinggal gambar aja ujung-ujungnya, dia bertemu. Kita namain P1 ataupun persamaan 1. Nah, yang selanjutnya kita lihat nih, di sini ada 4 buah 1 yang sejajar gitu ya. Nah, maka kita bisa lingkerin aja langsung di sini. Kita sebut dengan persamaan kedua di sini ya. Nah, di sini ada 1 nih. Masih ada 1 nih, angka 1-nya. Nah, oleh karena itu kita tinggal lingkerin aja di sini. Kita lingkerinnya 4 ya di sini. Kenapa 4? Karena kita lihat di sifat yang kedua tadi ya. Sifat yang kedua itu kita cari yang berdekatan. Kita boleh meminjam variabel yang sudah dipakai. Berhubung ini ada 4, maka kita lingkerin 4-4-nya. Jadi kita ambilnya yang terbanyak ya. Maksudnya yang terbanyak gimana? Tadi kan ada 2, 4, dan 8. Nah, berhubung di sini yang terbanyaknya ada 4, maka di sini kita lingkernya 4 langsung ya, seperti ini. Oke, kita tinggal kerjain aja. Gimana sih cara menyederhanakan soal yang ini? Soal yang seperti ini.
Kita ke persamaan satu langsung ya. Di sini persamaan satunya kita tulis Wx YZ di sini ya. Nah, kenapa saya tulis Wx YZ? Karena jika kita tulis soalnya satu persatu, itu menurut saya kepanjangan dan menurut saya juga mubazir. Kenapa? Karena kita tinggal cari mana aja yang bisa kita coret gitu ya. Jadi di sini tinggal kita lihat aja si Wx YZ-nya di sini ya, di soalnya untuk persamaan satu ini kan kita cari dulu yang YZ ya. YZ itu ada di sini dan di sini gitu ya, yaitu 00 dan 10. Jadi di sini sudah terlihat ya mana aja yang berubah. Yang berubah adalah variabel Y. Maka di sini Y-nya kita coret gitu ya. Nah, di sini Z-nya dia memiliki variabel apa? 0 atau 1. Nah, karena di sini Z-nya memiliki variabel 0, maka si Z-nya ini kita kasih aksen di sini ya. Nah, setelah itu kita ke Wx-nya di sini ya. Si Wx-nya yang ada di baris pertama dan keempat di sini ya. Maka jika kita lihat di sini si W-nya berubah ya. 0 menjadi 1. Dan sedangkan X-nya tetap. Nah, oleh karena itu si W-nya ini kita coret. Dan X-nya, karena X-nya bernilai 0, maka kita tinggal kasih si X-nya ini aksen seperti ini ya. Jadi kesimpulannya untuk P1 dia memiliki hasil variabel X aksen dikali Z aksen seperti ini ya. Nah, kalau persamaan satunya sudah ketemu, maka kita tinggal ke persamaan duanya di sini ya. Yang pertama kita sama seperti persamaan satu tadi, kita tulis dulu Wx YZ secara kosong ya. Nah, setelah itu kita tinggal lihatnya aja mana aja yang berubah dan dia memiliki variabel apa. Nah, di sini kan karena sejajar secara horizontal, maka yang berubah adalah variabel Yx di sini ya. Maka Y dan X-nya tinggal kita coret di sini ya. Nah, tinggal Wx nih, kita lihat di sini. Untuk Wx, untuk W-nya dia memiliki variabel 0 dan X-nya memiliki variabel 1. Maka kesimpulannya adalah W-nya kita tinggal tambah si aksen seperti ini ya. Gitu. Nah, maka kesimpulannya untuk persamaan 2 dia memiliki hasil W aksen dikali X seperti ini. Nah, kalau udah seperti itu, kita tinggal lihat ke persamaan 3 yang di lingkaran warna biru gelap ini ya. Kita lihat, oh ya, jangan lupa kita tulis dulu persamaan 3 di sini ya. Kita tulis Wx YZ kosongan gini ya. Nah, setelah itu kita lihat nih yang berubah itu variabel apa aja. Nah, ternyata yang berubah adalah variabel W dan X. Maka Wx-nya di sini kita coret dua-duanya di sini ya. Kita coret. Nah, setelah itu untuk variabel YZ-nya dia memiliki variabel 0. Nah, oleh karena itu YZ-nya kita tinggal kasih aksen dari masing-masing variabel seperti ini. Maka kesimpulannya untuk persamaan 3 dia menghasilkan variabel Y aksen dikali Z. Nah, kalau udah seperti ini kan bisa dibilang masih gabungan nih, masih satu soal. Nah, karena dia masih satu soal, kita tinggal gabungin aja. Gabunginnya gimana? Kita tinggal kasih tanda plus di masing-masing pemisah variabelnya ya. Kenapa plus? Karena kita menggunakan SOP ataupun sum of product. Maka untuk pemisahnya kita menggunakan tanda plus di sini ya. Jadi ini adalah penyederhanaan terakhir untuk menentukan soal yang seperti ini ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk menjelaskan materi tentang peta Karnaug ini ya.